Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 6, kami akan membawakan materi pertemuan 12 yaitu konsep laba. Halo, nama saya Rizky Sgianti. Halo, nama saya Saptiani Syahwa. Halo, nama saya Steviana Tuskia. Semuanya, perkenalkan nama saya Rustika Nuskoma. Mari kita simak videonya berikut. Laba atau keuntungan dapat didefinisikan dalam dua cara, dalam ilmu ekonomi murni dan dalam akuntansi. Menurut ilmu ekonomi murni, laba adalah peningkatan kekayaan investor setelah dikurangi biaya penanaman modal. Sedangkan dalam akuntansi, laba adalah selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Laba merupakan fokus utama dalam menyajikan kinerja perusahaan, meskipun definisinya masih belum stabil dalam teori akuntansi itu sendiri. Konsep laba dapat dikembangkan untuk memberikan informasi tentang kinerja perusahaan secara luas dengan berbagai pendekatan dalam teori akuntansi. Salah satunya adalah pendekatan laba untuk berbagai tujuan. Selanjutnya yaitu pengertian laba. Laba adalah kenaikan modal atau aset bersih dari transaksi yang terjadi dalam suatu badan usaha selama satu periode, kecuali yang timbul dari pendapatan atau investasi pemilik. Secara umum, laba adalah selisih antara pendapatan dan biaya dalam jangka waktu tertentu. Laba sering digunakan sebagai ukuran prestasi perusahaan dan dasar penilaian lainnya, seperti laba per lembar saham. Unsur-unsur pembentuk laba adalah pendapatan dan biaya, yang dapat dikelompokkan menjadi laba kotor, laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Laba menjadi informasi penting bagi berbagai pihak seperti akuntan, pengusaha, analis keuangan, pemegang saham, dan lainnya, sehingga terdapat berbagai definisi untuk laba. Menurut Suwarjono 2008, laba merupakan imbalan atas upaya perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa, yang merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya produksi dan penyerahan barang dan jasa. Materi selanjutnya teori laba. Pada badan usaha koperasi, laba disebut sebagai sisa hasil usaha atau SHU yang didistribusikan sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangganya. Teori laba menjelaskan bahwa tingkat laba pada setiap perusahaan biasanya berbeda berdasarkan jenis industri, seperti teori laba menanggung risiko, teori laba friksional, teori laba monopoli, teori laba inovasi, dan teori laba efisiensi manajerial. Materi selanjutnya fungsi laba. Laba yang tinggi menandakan permintaan konsumen yang tinggi, sementara laba rendah atau rugi menunjukkan kurangnya permintaan dan efisiensi produksi yang buruk. Bagi koperasi, fungsi laba tergantung pada partisipasi dan transaksi anggota, di mana partisipasi yang tinggi seharusnya memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggota. Pelaporan laba rugi sebagai indikator efisiensi penggunaan dana, pengukuran kinerja manajemen, dasar perencanaan pajak, dan pembagian dividen. Jenis laba. Laba dalam perusahaan terdiri dari beberapa jenis, yaitu laba kotor, yaitu hasil penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Laba operasional, yaitu harga dari aktivitas rencana perusahaan yang diharapkan setiap tahun. Laba sebelum pajak atau EBIT, yaitu laba operasi ditambah hasil dan biaya di luar operasi. Dan laba bersih atau laba setelah pajak, yaitu laba setelah dikurangi berbagai pajak. Laba bersih akan dipindahkan ke perkiraan laba ditahan dan sebagian dapat dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Kegiatan laba. Urutan umum yang digunakan untuk menilai keberhasilan manajemen suatu perusahaan adalah melalui laba yang diperoleh. Laba ini digunakan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang, terutama terkait dengan profitabilitas dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dan aktiva di masa mendatang. Laporan laba rugi merupakan laporan utama yang melaporkan kinerja perusahaan dan informasi yang terkandung di dalamnya sering digunakan untuk memperkirakan potensi perubahan kinerja dan kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya ekonominya. Selanjutnya ada laporan laba rugi.
Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memuat hasil operasi perusahaan selama satu periode akuntansi, menggambarkan pendapatan dan beban yang menghasilkan laba atau rugi bersih. Komponen laporan laba rugi meliputi pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha, beban usaha, serta beban di luar usaha. Laporan laba rugi dapat disusun dalam dua bentuk, langkah tunggal dan atau langkah bertahap, sesuai dengan fungsinya. Bentuk langkah bertahap memberikan informasi yang lebih relevan dan akurat kepada pengguna laporan. Materi selanjutnya, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi mencakup laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yang menyajikan informasi tambahan tentang pendapatan, biaya, dan penghasilan komprehensif lainnya. Komponen laporan laba rugi termasuk pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha, beban usaha, dan beban di luar usaha, dan laba atau rugi bersih. Ada dua pendekatan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yaitu pendekatan laporan tunggal dan pendekatan laporan terpisah. Penyesuaian dan relasifikasi penghasilan komprehensif lain juga dapat terjadi untuk mengklarifikasikan penghasilan tersebut ke laba rugi. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, laba memiliki definisi yang bervariasi tergantung pada konteksnya, baik dalam ilmu ekonomi murni maupun dalam akuntansi. Secara umum, laba merupakan peningkatan kemakmuran yang dinikmati dalam suatu periode. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan beban perusahaan, menghasilkan laba atau rugi bersih. Komponen utama laporan laba rugi menjadi pendapatan baik usaha maupun di luar usaha, dan berbagai jenis beban usaha dan di luar usaha. Laporan laba rugi juga mencakup penghasilan komprehensif lainnya yang meliputi seluruh komponen laba rugi, dan penyajian laporan laba rugi dapat bervariasi tergantung pada standar akuntansi yang berlaku. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.